kaum pria yang menyaksikan acara ini, yang menyaksikan video ini, semoga diberi hati yang lembut, hati yang penuh kasih, yang bisa memuliakan wanita yang ada di rumahnya. Karena bagi Nabi sangat memuliakan wanita, maka kita pun sebagai umat Nabi harus memuliakan wanita. Ajak istri-istri Anda, wahai para suami, putri-putri Anda, wahai para bapak, ibu-ibu Anda, wahai para anak, untuk bisa menghadiri acara mulia ini, yang menjadi sebab kemuliaan kita di dunia hingga kelak di surga bersama bagi Nabi. Nuhibbukum fillah, mencintai semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Sekarang sedang viral fenomena ngemis online di TikTok dengan cara menyiksa diri agar ada yang kasihan dan memberinya hadiah uang lewat gift TikTok. Bahkan ada seorang anak yang menyuruh orang tuanya untuk berendam dan mengguyurkan air ke tubuhnya sampai kedinginan. Jika ada yang memberi hadiah, dia akan mengguyurkan air ke tubuhnya. Di saat ada pengusaha yang melihat live itu dan merasa kasihan, akhirnya pengusaha itu menyuruhnya berhenti menyiksa orang tuanya dan berjanji akan memberikan pekerjaan, namun malah ditolak dan nego minta uang 200 juta. Selain berendam, ada juga yang mandi lumpur demi mendapatkan gift TikTok yang nantinya bisa ditukar dengan uang. Karena live ini jadi banyak juga yang ikut-ikutan. Bagaimana, Buya, pendapat Buya, dan mohon nasihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang harus di balik pertanyaan itu, ada beberapa hal. Yang pertama ada mental. Mental pengemis. Jangan Anda punya mental pengemis. Akan tapi jadilah mental orang yang bisa memberi. Kalau mental pengemis itu jadi ustadz pun ngemis dia. Gayanya itu macam-macam. Mental pengemis. Dan Nabi tidak senang. Dan mengemis itu meminta, bukan mengemis. Meminta itu yang halal adalah bagi orang yang punya hajat. Yang cukup minta adalah haram. Dan hajat secukupnya. Tapi kalau mengemis jadikan bahan pekerjaan, sudah masuk wilayah nggak dibenarkan dong. Kalau sudah cukup, selesai. Saya punya hajat, saya minta secukupnya. Selebihnya nggak boleh dong minta, haram. Nanti kalau di hari kiamat dibangkitkan, ketahuan mukanya itu nggak ada dagingnya, ketahuan dia pengemis. Artinya itu sebuah dosa. Biarpun dia meminta. Meminta itu macam-macam, cara meminta mengemis ada. Merampok lebih serem lagi. Kalau merampok ada kekuatan, ada lagi yang serem lagi, makanya harus dibahas. Pakai makom keustatan. Wah, ini kacau, ngemis kayak ustad. Pak Haji, berkah. Wah, ini ustad pengemis halus ini. Keliling bawa makom nama Nabi Muhammad kemana. Ustadz tadi baru ini, Masya Allah, mobil habis bensin. Minta pengemis halus. Kelas ustadz. Makanya harus dipangkas betul gaya-gaya pengemis itu. Kemana-mana minta. Hobi. Kalau kepada orang tuh tidak pernah berpikir bagaimana memberi. Tapi pikir bagaimana saya ngambil duit dari dia. Mental. Makanya di saat jadi orang biasa ngemis, jadi ustadz juga ngemis. Akhirnya jadi pejabat pun juga korupsi. Bisa akhirnya macam-macam minta. Bukan bagiannya. Na'udzubillah. Mental. Maka jadilah Anda punya mental yang hebat. Mental memberi. Mentalnya Uwais Al-Qarani. Biarpun fakir, dia berusaha untuk memberi. Kisah Uwais Al-Qarani, lihat. Dia nggak punya apa-apa. Makannya hanya nunggu ada uang orang-orang kaya buang rotinya. Setelah sampai di tempat sampah, roti dibagi 3. 1, 2, 3. Ada anjing. Hei anjing, kau ke sana. Bagianmu. Ini bagianku. Dirapikan roti. Roti yang paling bagus, sedang, paling jelek. Yang paling jelek dikasihkan anjing sana. Yang sedang buat dia. Yang paling bagus menurut dia diberikan fakir miskin dan mengatakan, ya Allah, ini yang aku bisa, ya Allah. Aku ingin bantu lebih dari ini tapi aku tidak mampu. Dia fakir masih pengen bantu. Lah, ini orang kerjaannya minta-minta. Maka jangan racuni pengemis dengan seperti itu. Ajari, edukasi dia. Cuman kadang kita beberapa kali pengalaman beberapa orang itu mau dibesarkan dia, dibantu nggak mau dia, lebih seneng ngemis. Bukankah pernah satu orang ibu yang kita bawa ke sini dimuliakan di rumah, ada kan waktu itu? Ibu dimandikan sama anak-anak, diinikan, dikasih makan dan semuanya. Jangan sampai di pinggir lampu merah dan semuanya. Lari, balik lagi, di sana lagi. Allah. Padahal dimakan setiap kali, dikasih makan, semua dimuliakan. Mental. Makanya saya sampaikan, Anda jangan punya mental itu. Dan itu berkembang mental itu. Semakin haus dia. Ini mental yang harus dipangkas itu. Akhirnya sampai mengemis dengan cara nyeksa dirinya sendiri. Anak-anakku yang saat ini minta-minta di pinggir dengan cara, mohon maaf,
sampai menjadikan badannya berbahaya dengan apa, mohon maaf, cat ya, apakah itu tidak berbahaya buat kulitnya dan sebagainya. Yang mendengar suara ini, ayo kerja yang baik, normal, insya Allah rezekimu panjang, rezekimu banyak. Baik. Nah, kemudian bab lain lagi adalah ini masalah jiwa. Tapi ingat, kalau Anda ada orang meminta-minta, Anda jangan suudzon juga. Ini harus kita pangkas juga. Kadang kita gampang suudzon, ini jangan-jangan grup pengemis. Anda tidak usah ngomong begitu deh. Ini pengemis apa namanya? Pengemis buatan. Padahal dia keluar dari mobil kan, gara-gara ada informasi begitu. Jangan, tidak boleh juga kita menduga orang. Biasanya orang pelit begitu. Saya ada orang pengemis, pasti orang kaya ini. Pelit ya, Anda pelit. Saya paham itu. Kalau Anda memang tidak pelit, Anda akan berkata begini. Kalau dia pengemis beneran, saya akan kasih. Tapi kok kayaknya ada tanda-tanda. Wah, ini kayaknya grup pengemis buatan ini. Oke. Boleh Anda menduga begitu, tapi Anda tidak boleh pelit. Siapkan duit. Kalau seandainya dia pengemis beneran, Anda kasih berapa? Saya kasih 10.000. Keluarkan 10.000, taruh. Nanti cari orang fakir sesungguhnya. Gitu loh ya. Jangan beralasan terus. Wah, ini kayaknya ini pelit, orang pelit mau menghindar dari pemberi. Makanya saya pangkas juga itu, orang pelit nggak boleh ada di sini. Yang satu pengemis nggak boleh jadi pengemis, yang satunya malah pelit-pelit. Lalu kapan bisa nolong nanti? Baik. Kemudian kadang nyiksa orang tua. Biarpun dia kehujanan, hujan duit ribuan dolar, dia akan sengsara. Orang tuanya diseksa seperti yang disebutkan tadi. Orang tuamu hendaknya kau muliakan, bukan untuk cari duit. Kadang jiwa pengemis itu kan begitu. Anaknya kecil dijemur, dicubit, nangis biar dikasih duit sama orang kan. Sama kebalik-balikannya itu. Mungkin itu orang tua dulu pernah nyubit anaknya, sekarang sama anaknya disiksa, dibalas. Hati-hati. Ya dulu pernah nyubit anaknya, biarnya nangis baru kasih duit sama orang. Ini jiwa pengemis buruk gitu. Sama orang tuanya yang sudah tua diseksa sampai naudzubillah, tidak akan berkah hidupnya. Lihat aja nggak akan berkah, sengsara. Dia pun akan perlakuan serupa oleh anaknya nanti, diseksa lebih serem lagi. Al-birru salaf. Kalau kita bekti, Allah akan kirim anak yang berbakti. Hati-hati. Hei hamba Allah, ingat ini. Jangan lakukan hal-hal semacam itu. Yang mendengar suara ini anak-anakku yang biasa main di TikTok ya. Tapi kalau dolim jangan. Jadilah orang hebat. TikTokmu menghasilkan uang, tapi dengan ide-ide cemerlangmu, membangun jiwa, membangun akhlak, mengedukasi umat, itu baru benar. Itu baru hebat. Itu baru hebat. Bukan merusak. Ada TikTok merusak dengan akhlak, guyonan, ya ecek-ecek. Yang naudzubillah, enggak. Orang hebat tuh dengan idenya. Jadi Anda lakukan biar niat ibadah juga. TikTokku harus menjadi TikTok yang bermanfaat untuk umat. Membangun, menyatukan umat, ini dan sebagainya. Semua ada hitungannya ya. Sekelumit atau terlintas kecil untuk merusak orang, ada hitungannya di hadapan Allah. Fitnah dan seterusnya. Bisa, baik. Ini adalah yang perlu kita hadirkan di balik pertanyaan tersebut. Kemudian setelah itu ya semuanya koreksi diri. Jangan-jangan kita termasuk pengemisnya tadi, atau orang pelitnya tadi, atau orang durhaka sama orang tua, atau zalim kepada anak, atau zalim pada dirinya sendiri. Coba perhatikan seperti itu. Jadi jelas mengemis adalah bukan hal yang terpuji. Meminta untuk kebutuhan adalah sah, tapi kalau sudah menjadi satu pekerjaan jadi tidak baik. Bahkan ingat, cita-citalah Anda untuk bisa memberi. Jangan berpikir Anda untuk mengambil. Pastikan itu yang akan menjadikan Anda kaya. Anda kaya karena Anda punya semangat untuk memberi. Lihat, sebelum kaya pun Anda kaya. Sebab orang kaya adalah yang tidak merasa butuh lagi, tapi orang akan menjadi fakir kalau terus, biarpun sudah punya kekayaan, terus merasa tidak puas. Orang kaya yang puas dengan apa yang Allah berikan. Orang kaya adalah yang merasa puas dengan apa yang Allah berikan, insyaAllah. Semoga Allah menjadikan kita orang kaya hati, kaya lahir dan kaya batin. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Kendal, izin bertanya. Buya, bagaimana hukumnya mengucapkan tahun baru Cina di sosial media atas perintah atasan? Apabila tidak diperbolehkan, gimana cara menolaknya? Mohon solusinya Buya. Terima kasih.
perintah itu ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak harus dilakukan. Ada perintah himbauan. Maka perlu dilihat siapa yang memerintahkan. Kalau memerintahkan orang yang tidak mengerti mana yang benar dan mana yang batil, ya Anda pilah. Yang benar Anda patuhi, yang tidak benar jangan dipatuhi, kan begitu. Perintah. Kalau ternyata perintahnya itu tidak wajib, Anda bebas. Yang repot adalah perintah yang harus dilakukan dari atasan tapi itu haram. Bagaimana? Perintah dari atasan yang itu haram, Anda wajib tidak patuh. Wajib tidak patuh. Kalau haram. Kalau perintahnya perintah himbauan, ya enak himbauan kok. Himbauannya agar semuanya begini. Wah, himbauan. Wah, kalau tidak baik ya saya tidak usah melakukan himbauan. Dan saya ngerti itu perintah apa sih? Terlepas apa itu perintah wajib, kayaknya nggak ada perintah wajib. Mengucapin selamat kok wajib tuh pemerintahan apa itu? Kan gitu ya. Masa perintah urusan wajib? Wajib itu yang lain-lain lah. Wajib menjaga tetangga, wajib pendidikan, wajib itu wajib-wajib yang bermanfaat. Baik, adapun masalah mengucapkan selamat tahun baru, kita lihat dulu. Apakah di dalam tahun baru ini ada masalah, ada hubungannya dengan keyakinan atau tidak? Jika ada hubungannya dengan keyakinan masalah agama, maka kita haramnya tingkat tinggi. Seperti mengucapkan selamat Natal, haramnya tingkat tinggi. Natal haramnya tingkat tinggi, sebab ada urusan dengan keyakinan dan akidah. Tapi jika tahun baru itu hanya urusan dengan tahun pergantian tahun, tidak ada unsur akidah di dalamnya. Kalau tidak ada unsur akidah, kalau jika unsur akidah nanti menjadi tingkat tinggi. Sekarang sebelumnya kami sampaikan bahwa, sebelum kami menjawab, ini mukaddimah. Islam tidak membedakan tentang etnis. Jawa, Madura, Sunda, Cina sama di hadapan Allah. Kalau punya iman mulia di hadapan Allah. Anda orang Cina bisa mulia. Cina yang soleh, ahli iman, ahli Allah mulia. Jadi nggak ada kok kita diskriminasi, merendahkan kaum Cina, nggak ada. Merendahkan kaum Sunda, kaum Jawa, nggak ada. Selagi dia punya ketakwaan, punya iman mulia di hadapan Allah. Maka kami tidak punya urusan dengan yang namanya etnis Cina, etnis Jawa, enggak. Kami urusan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang Cina ingin merayakan tahun barunya, suka-suka Anda rayakan, yang penting jangan mengganggu umat Islam. Orang Cina merayakan hari raya tahun baru Imlek, suka-suka Anda merayakan. Dan umat Islam pun tidak bisa mengganggu selagi dia memang punya hak hidup di negeri ini, dia boleh mengadakan acara yang khusus dengan agamanya, dengan perkumpulannya, boleh sah-sah saja. Tapi dengan catatan, jangan mengganggu umat Islam. Kita tidak boleh mengganggu kok. Cuman apakah saya harus ikut? Ini pertanyaan. Kalau untuk mengucapkan selamat, Islam memperkenankan kita mengucapkan selamat atas pernikahan tetangga kita yang Nasrani. Baru bangun rumah kita, ini urusan pribadi, nggak ada syiarnya, syiar besar enggak. Tetangga kita Nasrani mau akad nikah, kita boleh mengucapkan, bahkan kita boleh ngirim hadiah. Semoga bahagia, semoga hadiah ini berguna, bahagia. Boleh ngasih hadiah mobil kayak truk, boleh. Boleh memberi hadiah. Bangun rumah selesai kita mengucapkan selamat, boleh. Atau sembuh dari sakit, boleh. Urusan pribadi dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau sudah urusannya dengan syiar, ada rambu-rambunya. Islam tidak mengajari permusuhan, tidak. Lah kalau sudah urusannya perayaan tahun baru ini kan urusannya dengan syiar, bukan sekala urusan tahunnya, tapi membesarkan syiarnya orang, bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Di sinilah Anda harus bisa membedakan, karena urusannya dengan syiar. Sebenarnya itu kan pernah dilarang dulu tapi yang atas dasar keputusan Pak Presiden tahun berapa? 68 sampai 99 ya, dilarang itu. 68 sebenarnya tidak ada. Hanya tahun 99 diizinkan lagi oleh presiden baru waktu itu. Tahun 2022 diremesikan. Pokoknya ada begitu, ada keputusan-keputusan itu berubah-ubah. Kita tidak bicara tentang keputusan presiden, tapi kita bicara tentang urusan agama kita. Satatabi'anna ladzi satatabi'anna sungguh engkau akan mengikuti. Sanana ladzi satatabi'unna. Atau engkau satatabi'anna atau satatabi'unna sungguh engkau sanana ladzina min qablikum satatabi'unna engkau akan mengikuti sanana ladzina min qablikum, cara hidupnya orang dulu, orang sebelummu, orang di luar Islam. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dhira'an bi dhira'in, satu dhira' satu dhira'. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin, kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, niscaya akan diikuti oleh umat Islam ini. Ada umat Islam yang tidak punya pendirian, ngikut saja.
Sampai kalau orang itu masuk lubang biawak akan diikuti. Masalah tahun baru, umat Islam di Indonesia ini kayaknya paling ikut-ikutan. Atau umat Islam secara umum. Coba, ini sekedar ya ayo melihat saja. Sepertinya Anda tidak pernah melihat kok di daratan Eropa atau Amerika ada perayaan tahun baru Hijriah, nggak ada. Bahkan mungkin di Amerika sana, selagi bukan orang Cina, mungkin juga tidak ada atau sedikit sekali yang merayakan tahun baru Imlek, ya kan? Ya? Atau di Cina sana pun nggak ada kok perayaan tahun baru Hijriah, nggak ada. Hanya umat Islam Indonesia saja semuanya dimakan, diambil semuanya ini. Tahun baru Imlek, oke. Lah ini gimana? Anda kok tidak punya pendirian? Orang Cina saja di negerinya sana nggak pernah ada keinginan merayakan tahun baru Hijriah. Mereka punya pendirian, bukan tahun baruku, ngapain aku ikut-ikutan. Padahal kalau dibuat tahun baru kan libur, senang juga libur, dapat gaji libur kan senang. Mohon wahai ahli iman, Anda harus punya pendirian dong. Anda tidak boleh ikut-ikutan karena Anda ikut membesarkan syiar mereka. Syiar mereka di dalamnya ada memang tahun barunya nggak ada urusan agama, tapi di dalamnya 15 hari apa kegiatan dilakukannya? Ayo. Anda harus tahu itu semuanya. Ada syiarnya mereka. Siarnya orang yang tidak beriman kepada Allah. Anda tidak perlu ikut-ikutan, tapi tanpa harus mencaci. Tolong. Saudara-saudara kaum Cina yang mendengar suara ini, Anda usah takut. Islam tidak boleh mengganggu Anda. Tapi jangan dipaksa kita harus ikut-ikutan dalam acara-acara semacam itu. Mengucapkan selamat hari tahun baru apa tadi? Imlek. Karena itu termasuk membesarkan syiar mereka, maka tidak diperkenankan, dan hukumnya mengakukan syiar selain syiar agama Islam adalah haram. Ini adalah penjelasan yang umum dikatakan oleh para ulama. Dalam keadaan normal di negeri ini, kecuali Anda di sebuah negeri yang di situ mayoritas kaum Cina semuanya dan ada hukuman yang tidak mengucapkan selamat, maka Anda dihukum. Itu beda kasusnya. Apakah Anda mengancam Anda begitu? Nggak ada kan? Anda itu bebas, kenapa kok Anda ikut-ikutan Anda? Besok aja tahun baru Hijriah, yuk gede-gedean ayo. Kalau perlu libur 15 hari, minta pada negara. Kita silaturahmi dan sebagainya. Kita perlu punya pendirian, jangan ikut-ikutan. Kaidahnya sederhana. Semua syiar orang fasik, orang kafir, orang yang tidak beriman, haram kita mendukung syiar tersebut. Ini sudah disepakati, nggak ada khilaf dalam hal ini. Syiar mereka haram kita mengikutinya. Dalam keadaan kita mampu untuk meninggalkannya. Itu saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Semoga omongan begini juga tidak menjadi khilaf. Kita sering diadu sih. Omongan begini ya adu. Wah, Ustadz ini mengatakan boleh enggak? Anda baca omongan kami. Pelan-pelan pahami, nanti selesai Anda rekam, Anda resapi, Anda hayati, kemudian komentar tuh pelan-pelannya. Menyampaikan dia beginilah yang bertanya. Yang bertanya berhak untuk saya jawab semacam itu. Karena dia ingin tahu betul. Kalau Anda tidak mendengar, ya sudah. Masa saya harus ikut Anda tidak ikut saya? Artinya apa? Ya udah saya ikut diri saya sendiri. Ya sudah, ini kan yang kebenaran ya sampaikan. Saya ngikuti Anda kalau benar. Menurut keyakinan saya. Sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan begitu. Yang bertanya kepada kami, saya jawab. Anda yang mendengar, Anda rekam. Apakah saya ngadu? Apakah memusuhi orang Cina? Enggak kok. Ini mengajak bagaimana kita punya pendirian kok. Anda hai orang Cina, kalaupun nanti tahun baru Hijriah, ini ada gebiar tahun baru Hijriah, Anda pun tidak mengucapkan saya nggak ada masalah kok. Aman-aman saja. Anda tidak ngirim hadiah juga nggak ada masalah. Anda sibuk dengan bisnis Anda, saya dengan tahun baru saya. Selesai. Baru kita jalin hidup yang baik, hidup yang indah, tanpa bermusuhan. Ini saja, wallah alam bishawab. Ini nenek saya itu penghasilannya itu dari dagang di pasar, modalnya itu pinjam dari bank konvensional Bu ya. Jadi pertanyaannya, ketika nenek saya memberi sesuatu, baik barang, makanan atau uang, bolehkah saya dan keluarga menerimanya Bu ya? Dan orang tua saya itu orang awam, saya jadi bingung dan takut mereka marah kalau saya melarang mereka menerima pemberian itu Bu ya. Dan mohon maaf ada satu lagi, saya was-was Bu ya,
ketika ibu saya meletakkan pakaian yang ada najisnya ke air pewangi pakaian sebelum dicuci pakai sabun. Otomatis kan najis semua Bu ya. Bu ya, jadi saya jadi kumat was-wasnya, takut najis di mana-mana. Sebetulnya saya sudah beritahu ibu saya kalau pakaian yang ada pipisnya itu dialiri air dulu baru dicuci. Tapi ibu saya nggak ngelakuin. Jadi gimana solusinya Bu ya? Baik, ada pun yang pertama apa tadi? Masalah nenek yang meminjam uang dari konvensional. Masya Allah. Ya. Yang perlu disentuh adalah kesadaran nenek untuk tidak melakukan itu yang berikutnya. Harus tobat. Harus tobat, selesai. Ada pun masalah cara tobatnya. Karena yang haram ini adalah waktu Anda mengadakan transaksi pinjam-minjam, itu yang haram. Minjam-minjam itu yang haram, masuk riba di situ. Na'udzubillah, harus tobat di situ. Nah, adapun masalah utang ini, utang dengan cara ada ribanya. Kalau ternyata sudah ada kesepakatan nanti dengan yang meminjamkannya bahwa ditiadakan bunganya, selesai kok ribanya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya Anda pinjam uang kepada kami dengan catatan 1 juta kembali 1.100.000. Tahu-tahu setelah itu sadar, enggak pakai tambahan, sudah kembalikan 1 juta saja, maka sudah hilang dosanya, dimaafkan oleh Allah. Misal. Nah, baik. Kemudian kan tobatnya kan meninggalkan itu. Iya. Mestinya Anda tidak membayar dengan tambahan. Kalau Anda tidak bayar dengan tambahan, ya marah dan orangnya, kan begitu ya? Karena sudah terlanjur Anda pinjam ke bank. Adapun usaha yang dilakukannya tentu disinilah keberkahan dan sebagainya. Makanya hati-hati jangan mengambil yang haram. Cuman karena di situ ada juga yang halal, karena memang kelebihannya itu yang menjadi dicatat sebagai yang haram, maka sesungguhnya Anda bisa saja menerima pemberiannya, apalagi untuk menjaga hatinya. Cuman lebih bagus Anda tidak perlu. Makanya semua pemberian dari orang yang urusan dengan riba hendaknya dihindari, biarpun dia punya usaha yang lainnya, karena itu adalah subhat. Kalau terang-terangan ini adalah bunganya, maka itu baru haram. Ini adalah bunganya, ini adalah ribanya, maka adalah haram. Maka sebaik mungkin untuk dihindari. Cuma ya pertimbangan Anda adalah silaturahmi. Kalau ditolak nanti akan marah dan sebagainya, tambah jauh, maka Anda terima. Karena pun yang diberikan kepada Anda adalah bukan bunganya. Kemudian kesalahan di sini bukan kesalahan jual belinya, akan tapi transaksi waktu meminjamnya. Dan dia harus tobat dalam peminjamannya. Peminjaman dia tobat, menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Itu adalah menjadikan selesai kasusnya. Saya bertobat, saya tidak akan minjam lagi. Bisnis bisa berjalan. Bukan berarti harus dihancurkan bisnis itu. Saya minjam dari uang riba, na'udzubillah. Karena saya ingin tobat, saya cukup, saya berhenti dan tidak akan mengulang lagi, selesai, akan menjadi halal semuanya. Nah, karena kebetulan Anda yang minjam. Kalau Anda yang dipinjami, cukup Anda tidak mengambil tambahannya, selesai. Ingat, riba adalah dosa besar. Jangan sampai kita ini urusan riba ngentengkan masalah halal semacam itu. Tapi kadang mengingatkan orang tua, apalagi seperti nenek itu kan nggak gampang Bu ya. Kadang bukan karena mereka tidak mau, sulit faham, sulit sampai kepada faham itu susah. Anda dianggap itu adalah biasa saja. Ya pelan-pelan diingatkan pelan-pelan, atau Anda memfasilitasi suatu ketika dengan arahkan ke tempat yang peminjaman yang jelas. Tapi pada ada masalah kita beritahu. Biasanya seorang ibu kadang-kadang bangga dikasih tahu anaknya. Anda coba saja beritahu. Kan caranya benar. Iya, caranya benar. Perlu kita mencoba. Kalau ternyata tanpa ibu marah dan sebagainya, ditunda dulu lah marah. Mengingatkannya mungkin suatu ketika nanti, atau dijadikan ibu nggak perlu lagi minjem, kita cukupi misalnya. Itu kan termasuk solusi yang dahsyat itu. Baik ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, dan insya Allah semoga yang bertanya bersama. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan kepada kaum pria, jangan sampai syariat poligami, selagi syariat poligami itu ada di dalam syariat, tentu adalah untuk kemuliaan, bukan untuk main-main. Maka jangan sampai ada kaum pria itu berpoligami ternyata dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, maka itu akan mencoreng poligami. Jadi harus benar dalam berpoligami. Satu sisi,
Dan tidak gampang. Jangan gampang dikit-dikit poligami. Dan siapapun yang sudah sukses dalam berpoligami, tidak perlu menyuruh temannya berpoligami. Karena belum tentu dia punya kemampuan dan tidak semuanya sama. Jangan dijadikan poligami jadi bahan obrolan kacang, remeh. Poligami itu berat, poligami itu luar biasa. Jangan sampai dijadikan itu obrolan remeh. Dikit-dikit poligami ini mobil 2, istri 1. Ini usaha ini. Kadang-kadang bikin guyonan. Itu adalah yang menjadikan meremehkan poligami. Itu adalah merendahkan apa yang pernah ada dalam Islam sehingga orang mencibir di saat bicara poligami. Kemudian bagi kaum wanita. Baik, memang kewajiban bagi suami adalah adil. Cuman ingat wahai wanita. Sebetulnya semakin dalam cintamu, harapanmu itu kadang menjadi merasa terdolimi. Bukan karena terdolimi kadang. Sebetulnya di saat kamu merasa terdolimi itu sebetulnya ada cinta yang tumbuh di dalam dirimu. Dan itu kenikmatan sesungguhnya. Tinggal kamu tata saja hatimu. Jadi selalu ada pengen harinya, pengen jamnya lebih, pengen ini. Begitu ya. Akan tapi ketahuilah bahwa kuncinya bukan Anda menuntut keadilan kepada suami. Karena keadilan suami yang bicara adalah syariat, bukan Anda. Tapi Anda perlu menata bahasanya sederhana kuncinya. Terimalah apa yang diberikan oleh suami dan nikmati, itu akan menjadikan hatimu lega. Adapun makna tidak adil sendiri kadang belum tentu tidak adil. Belum tentu tidak adil. Hanya kadang sebagian wanita, dan Anda pun tidak musuh-musuhan dengan madu. Sebab ada orang yang namanya tasyabbuh, apa istilah hadis Nabi itu, pura-pura untuk memanasi. Kadang-kadang cerita gini, kemarin aku dibelikin ini. Padahal hanya memanas-manasin saja. Di antara madu dengan madu kadang-kadang, ya begitu kadang-kadang, Masya Allah kemarin aku diajak ke sini belikin. Padahal enggak juga. Nah, karena memang ada di antara madu dengan madu ini, kalau memang tidak selalu mendekatkan diri kepada Allah, juga menjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat. Kita sabuk bimala, apa istilahnya, dia merasa, dia ngaku-ngaku diberi, padahal dia enggak diberi. Tujuannya apa? Biar manas-manasin tok. Dek, kamu kemarin dibeli apa sama abang? Enggak ada kok, Kak. Enggak. Saya sama ini dibeliin kemarin, diajak begini. Nah, padahal enggak juga. Makanya Anda enggak usah gampang mendengar begitu. Itu bisa saja di antara para madu dengan madu itu seperti itu. Madu dengan madu, ya meracuni. Tapi kami ingat, kalau madu-madu yang baik enggak sampai meracuni. Akan tapi, kuncinya sederhana. Wahai para... Kalau Anda sederhana, kalau Anda ingin, Anda ambil dong hati suami Anda. Anda istri keberapa tadi? Tidak tahu. Anda ambil istri, ambil hati suami Anda. Oh, sangat mudah. Caranya apa? Baik-baiklah dengan orang. Memang berat ini, tapi hasilnya adalah Anda akan dapatkan suami Anda seutuhnya. Baik-baiklah dengan orang yang saat ini lagi disenangi oleh suami Anda. Jangan musuhi dia, jangan ini. Tapi ketahui dengan begitu, maka suami Anda akan terus, ini istimewa banget perempuan ini. Persaingannya orang cerdas. Persaingannya orang cerdas. Mungkin Anda istri tua, maka bersainglah Anda, jangan dengan istri muda persaingan Anda. Anda siapa nama Anda? Azizah, Latifah, atau siapa Anda? Misalnya, Anda bersainglah dengan Azizah yang dulu. Kalau Latifah, nama Anda siapa? Ini sekitar contoh saja. Bersainglah Anda dengan diri Anda, bukan dengan orang lain. Maksudnya Anda membuat satu peningkatan dalam pelayanan, kualitas pelayanan, dan seterusnya. Pun Anda sudah mengambil langkah untuk itu. Tidak perlu berkeluh kesah. Tinggal bagaimana menata hati. Kalau ternyata menemukan suami tidak adil, sebelum itu adalah nasib. Seperti halnya ada seorang, sudah suaminya satu, suka nempeleng. Itu ada begitu tuh. Nah, tinggal bagaimana menata hati agar bisa masuk surga. Jangan sampai kesalahan suami menjadikan sebab istri juga masuk neraka. Nah, kemudian juga kembali kepada komitmen awal di saat Anda mau dinikahi juga. Sebab kadang, mohon maaf, seorang laki-laki berani menikahi seorang wanita karena juga wanita itu sendiri. Misalnya itu, sebenarnya laki-laki itu nggak terlalu amat pengen menikah dengan dia. Cuman wanita itu karena mungkin berharap ngomong, abang nggak usah bersama saya, nggak apa-apa, yang penting saya dinikahi saja. Akhirnya laki-laki yang semula tidak berani menjadi berani. Baru dinikahi seminggu nuntut, abang nggak adil. Nah, ini kan nggak benar. Ya tolonglah, semua harus punya kejujuran. Jadi semua dua belah pihak ya. Yang suaminya satu, istrinya jaga dia baik-baik. Ya, yang suaminya terlanjur sudah menikah lagi, bagaimana tetap indah di dunia itu adalah sesaat.
Kita harus perlu perjuangan bagaimana tetap indah. Dan bagi para suami, tolonglah jangan jadikan poligami itu mainan ya, guyonan. Dan istri pun juga jangan dikit ngancam, awas lo ya, dikit-dikit awas ya, jangan poligami. Akhirnya enggak pikiran jadi mikir poligami. Ngapain sih setiap hari saya dimarahi poligami? Biasa saja. Jangan poligami adalah syariat, jangan dibikin main-main. Jangan bikin guyonan, hei kaum pria. Jangan bikin guyonan, hei kaum wanita. Ingat, semuanya harus saling menjaga. Maka itulah keindahan di rumah itu penting. Sehingga apalagi seorang suami, sisi keadilan itu maknanya apa? Kompensasi. Kompensasi ya, kalau memang mungkin istrinya yang pertama jarang ditemui karena mungkin tempatnya jauh, harus diganti dengan mungkin ya puisi-puisi kayak atau apa gitu, harus ada dong, harus kepandaian seorang suami, minta maaf harus ada dan sebagainya. Intinya jangan berbuat zalim dari dua belah pihak. Nah, kemudian setelah itu apa? Kunci dari semuanya, bebas daripada kezaliman, memaafkan. Pun itu suamimu kan, wahai ibu, apakah kamu pengen suami masuk neraka? Ibu yang bertanya, apakah mau suami masuk neraka? Kan enggak, ya sudah maafkan kalau tidak adil. Yang penting Anda sudah dicukupi nafkah dan sebagainya. Selesai. Itu saja, tolong. Jangan sampai orang merendahkan poligami gara-gara beberapa perilaku sebagian orang. Dan memang ada sebagian orang yang poligami itu enggak ada sebab, enggak ada apa-apa. Cenderungnya kepada yang kedua, sampai yang pertama ditinggalkan. Enggak ada sebab. Cuman kadang ada sebab. Yang pertama itu memang yang namanya, nah ini yang istri-istri. Yang pertama itu kerjaannya marah, yang pertama. Maka sebagai seorang suami harus hebat dong. Marahnya karena apa? Marahnya marah cinta kok itu. Jangan ditanggapi dengan emosi juga. Cuman kadang-kadang suami ini sudah nikah lagi begitu, istri pertama marah, tambah dimarahi lagi. Berarti Anda belum berani nikah lagi ini. Arti apa? Jadi kasus istri pertama marah, itu arah emosi cintanya. Tinggal Anda minta maaf, lemah lembut dan sebagainya. Kasih kompensasi apa kira-kira? Akan begitu ya, wajar kalau dia marah. Karena selama ini mungkin hidup bersamanya, hidup ini. Cuman ya, istri jangan marah-marah terus dong. Kenapa? Anda sudah semakin marah, terus makin tambah. Yang tua tambah tua lagi. Yang cemberut tambah cemberut lagi. Yang ini tambah ini. Maka dia nggak cerdas. Kalau pakai marah itu. Kamu yang memaklumi marah itu adalah karena ada emosi cintanya. Tapi seharusnya dia kalau cerdas nggak harus begitu. Marahnya ditahan dan sebagainya. Dalam diskusi, ya abang gini. Tapi setelah itu apa? Harus pandai merayu suaminya. Ambil hati suamimu. Bersainglah engkau dengan engkau. Bersama dengan engkau yang dulu. Jadi harus lebih bagus. Jangan malah cemberut, emosian, marah-marah, datang mau nyapa, nggak masakin nasi, dan sebagainya. Nggak balas WA. Waduh tambah. Malas pulang kalau gitu tambah gitu suaminya. Suaminya sudah bisik-bisik sama iblis, sudah nggak karu-karuan tapi akhirnya berantakan. Semoga Allah menjaga semua. Tolong wahai para suami, jangan main-main urusan poligami. Para istri juga jangan anti-anti sampai itu naudzubillah. Nanti malah diuji Allah dengan hal-hal yang tidak baik. Semoga ini bisa bermanfaat. Baik-baik semuanya insyaAllah. Indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di saat ada perkumpulan, selalu mukaddimah yang kami sampaikan, agar perkumpulan lestari, jangan digunakan untuk ngomongin orang lain sudah. Siapapun, tidak presiden, tidak artis, tidak siapa menjahat, tidak ada. Bukan untuk ngomongin orang lain, tapi untuk membahas program perjuangan. Jangan gunakan ngomongin orang lain. Apalagi masalah perpolitikan, kan ingat 01, 02 apa istilahnya? Kadrun sama siapa? Kadrun sama siapa? Biasanya? Hah? Cebong? Kadrun sama cebong, innalillah. Masya Allah. Yang di atas sudah nggak ada masa, sudah akur. Di bawahnya masih ada kadrun sama cebong tuh. Tidak habis-habisnya. Caci maki, olok-olokan dan sebagainya, gunjing-gunjingan. Enggak seperti itu ya. Tolong hei hamba Allah, kita belajar ini serius. Pastikan perkumpulan kita, tolong saya buka kepada siapapun. Kalau saya mulai ngomongin orang lain, Anda langsung tegur, dapat hadiah Anda. Anda harus berani ngomong itu, karena kita itu harus ada yang ngerem. Kalau tidak ada kesepakatan begini, betul, menghentikan orang menggunjing itu tidak enak. Kadang dikatakan, memang benar, tak apa sih? Apalagi kalau sudah kelas ustadz,
Kelas ustadz itu kalau diingatkan alasannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, kacau. Padahal menggunjing halus. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak menggunjing. Kalau saya ingin merubah ustadz yang salah, kalau kelas ustadz saya tidak akan ngomong di mimbar, saya datang ke rumahnya. Loh, kalau saya ngomong ke anda, misalnya anda ketemu dia nggak bisa, saya juga nggak bisa, apa yang bisa kita perbuat? Biar di media disebut-sebut dia, kita menjatuhkan orang dong. Ayo coba, kalau memang dia ustadz, dia salah, ngapain saya ngomong ke anda? Anak anda dia, ponakan, sepupu, terus ngapain saya ngomong ke anda kalau bukan karena saya memfitnah membuat kerusakan. Ini loh, kadang-kadang kita itu cari grup, cari pendukung, di saat ada orang salah begitu langsung tuh salah, maksudnya yang hebat tuh saya, ustadz nggak salah gitu. Waduh, serem dia. Nggak berlaku gunjingan, saya tidak tertarik orang menggunjing. Bahkan banyak orang saya tinggalkan hanya karena sering menggunjing. Ada persahabatan yang tadi ngomong, jangan ngomong orang lain deh, saya itu amal saya sedikit, kalau kamu ngajak ngomong itu habis amal saya nanti. Ini serius, harus kita sadari makna ini. Di rumah kita jangan ngomongin. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tidak usah mengingatkan saudara, perdengarkan suara ini. Karena yang pertama, biar saudari Anda tadi mendengar, ibu itu punya cinta kepada mereka. Dan ibu tidak akan bertanya begini kecuali atas asas cinta. Pengen mereka selamat, satu. Yang kedua yang kami tangkap, adiknya ibu tadi itu Masya Allah, orang yang baik. Jadi ingin bahwasanya, biarpun anaknya suami tetap dibawa ke rumah. Suaminya juga begitu, biarpun anaknya istri dikumpulin. Sebetulnya mereka hati yang baik semuanya. Jadi kami yakin kalau dengar suara kami ini bakal didengar dengan maksimal. Karena mereka orang-orang baik pada dasarnya. Jadi bukan, wah anakmu, anakku sendiri, enggak. Ternyata malah dikumpulin, maknanya apa? Sepertinya karena mereka ingin bahwasanya ini tanggung jawab bersama. Biarpun itu anakmu, bukan anakku, tapi seperti anakku. Ini adalah satu keindahan soalnya kami tangkap, kelembutan hati di tempat tersebut. Tinggal ditingkatkan lagi, kebaikan dengan prosedur syariat agar maksimal. Pada dasarnya hatinya sudah baik. Jadi Anda cerita ini karena Anda cinta kepada saudari Anda, kemudian dari saudari Anda tadi yang sudah menikah tadi, maka kami sampaikan. Jangankan kok, sebab anak Anda, anak suami dengan anak istri adalah bukan mahram. Tidak boleh saling membuka aurat, tidak boleh terlihat aurat, tidak boleh berduaan, harus difahami ini. Karena orang lain bisa saling menikah pada akhirnya. Maka ini yang harus difahami, jangankan kok orang lain, yang satu keluarga, ini bukan pendidikan di hari ini, kan perintah dari baginda Nabi Muhammad, agar kita wafarriqhum fil madaji, kita pisahkan tempat tidur mereka, anak-anak kita kalau sudah umur 10 tahun. Biarpun perempuan dengan perempuan dia pisah. Paling tidak kalau perempuan dengan perempuan itu sarungnya, selimutnya sudah berbeda, ada berjarak. Kalau laki jelas dipisah. Jangan sampai anak kita laki dengan perempuan sudah 10 tahun ditidur satu tempat yang sama. Anda melanggar Rasulullah, ingat, hati-hati. Akan terjadi sesuatu yang Anda bakal nyesel sepanjang masa. Apalagi di zaman ini, zaman mengerikan hari ini. Ya, perintah pendidikan dari Nabi. Itu yang satu darah, satu ayah, yang satu ibu. Bagaimana dengan orang lain? Nah, maka perlu difahamkan saja bahwasanya kalau tetap harus tinggal di satu rumah, semuanya saling menjaga. Seperti di rumah kita juga ada orang lain, tapi saling menjaga. Yang perempuan harus dengan kesadaran penuh, di saat harus keluar dari kamar, di saat ada orang lain, dia menutup auratnya. Menghindari khulwah berduaan jika sudah sama-sama dewasa. Seperti itu. Jadi perlu disadarkan saja makna ini saja. Nah, kemudian niat deh kalau begitu, sambil niat kepada Allah, mohon kepada Allah, semoga dimudahkan dalam menjalankan syariat. Kalau niatnya benar, punya rumah sendiri nanti. Dibuatin rumah satu-satu nanti yang sudah menikah itu. Jadi makanya jangan merasa
Jangan ngecilkan Allah, jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah Maha Kasih. Kalau Anda ingin menegakkan syariat pasti ditolong oleh Allah. Betul yang Anda sampaikan penanya, tapi mengingatkan orang tidak serta-merta mau ya, tapi harus pelan-pelan dan insya Allah beliau akan dengar suara ini. Akan dengar suara ini. Jadi tolong, selagi masih dalam satu rumah, maka dan bukan mahram. Termasuk ipar kadang-kadang lebih parah lagi. Ipar harus tahu diri dong. Kalau ipar seorang suami bawa adik laki-laki, istrinya kan perempuan. Adik laki-laki harus tahu diri. Kalau suaminya pergi, jangan di rumah dong dia. Dan harus ngerti, tahu diri. Menghormati abangnya dong. Apapun bentuknya. Kalau tahu abangnya tidak di rumah, dia langsung nginep di tempat lain. Harus gitu, tahu diri dong. Karena apa? Bahaya. Karena berduaan haram, na'udzubillah. Yang ketiga adalah syaitan. Syariat kalau tegakkan semuanya akan jadi indah. Ya, seperti itu. Jadi itu menjaga betul yang ibu tanyakan, harus saling menjaga, karena bukan mahram di antara mereka itu, harus hati-hati. Tidak boleh berduaan, tidak boleh tersingkap rambutnya dan sebagainya terlihat, itu harus diperhatikan. Adapun pertanyaan yang kedua, suami tersebut maksudnya baik. Ingin menikah dengan seseorang tapi tidak ingin mengganggu yang pertama. Tapi selagi jadi ingin menikah tapi ada penghargaan yang pertama karena mungkin sudah lama berjuang, rumahnya rumahmu dan anak-anakmu dan sebagainya. Lalu yang di sana biar di sana, begitu. Akhirnya semacam kesepakatan biar tidak saling menuntut waris pada akhirnya nanti. Tapi jawabannya tidak begitu. Selagi rumah itu belum diberikan, belum dihibahkan kepada siapapun yang dikehendaki, maka kalau meninggal dunia, maka tetap harus diwaris. Maka yang paling tepat adalah dikasih. Maka ini untukmu, wahai istriku, harus ngomong, ini untukmu. Dan di dalamnya boleh tinggal anak-anakmu, selesai. Kalau diberikan. Selagi tidak diberikan, kaidahnya sederhana. Setiap orang meninggal dunia, hartanya akan diwaris. Sebelum diberikan ke orang lain. Memberikan itu tidak harus dengan sertifikat. Tapi yang penting disampaikan, ada saksinya, selesai. Kemudian nasihat buat anak yang mendengar. Kalau ternyata ayahnya sudah menikah lagi, kemudian punya anak dan sebagainya, kemudian ayahnya meninggal dunia. Akhiri kecemburuan itu. Pun ayah sudah meninggal dunia. Jangan sampai menjadi sebab berbuat dosa, yaitu menghalangi warisannya. Sebab istri yang kedua betul mendapatkan warisan, tetap mendapatkan warisan. Kecuali memang tanah itu sudah diberikan kepada istri yang pertama. Selagi belum, maka istri yang kedua tetap mendapatkan warisan sama dengan jatah ibunya, istri yang pertama. Maka sebagai anak tolong, jangan sampai mengganggu yang demikian itu. Biarkan dibagi dengan benar, karena apa? Warisan itu adalah berkah. Kalau diambil dengan cara yang benar, akan tapi menjadi malapetaka kalau mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Itu saja, insyaAllah. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Buya, mohon pencerahannya. Mungkin saya kurang paham atau kurang teliti tadi. Tadi Bunda pernah mengatakan yang tidak disebut berarti boleh atau tidak dilarang. Ini Allah yang berbicara. Dan dikaitkan dengan yang sekarang Bunda, hari ini kan banyak kejadian-kejadian yang tidak ada di dalam Al-Quran khususnya. Tolong pencerahannya Bunda. Kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, yang tidak contohnya apa? Misalnya permainan. Selagi tidak dilarang karena membahayakan, maka ya permainan itu boleh. Kemarin main apa namanya? Tek-tek ya. Itu selagi tidak gitu. Apa saja permainan-permainan. Terus semua makanan-makanan yang tidak ada pada zaman Nabi. Allah tidak mengatakan makanlah itu. Kemudian makanlah, jangan makan ini, ya kan? Itu ya sah-sah aja. Nah, kan ada di Arab ada buah rambutan. Misalnya, jadi buah rambutan gimana, nggak usah pusing, tidak membahayakan, ya kan?
Selagi membahayakan kan dilarang, selagi tidak membahayakan berarti kan tidak dilarang. Juga tidak ada perintah, maka hukum kemakan buah rambutan adalah sah saja. Jambu kluthuk, jambu batu nggak ada di Arab ya. Apa saja kegiatan-kegiatan Anda. Bikin nasi jamblang nggak dilarang. Jadi itu. Jadi kalau sudah ada larangan, ya larangan itu sifatnya khusus, ada sifatnya umum. Contohnya larangan umum, segala yang membahayakan. Nah itu baru ada larangan. Membahayakan loh ini, itu baru ada larangan. Makanya hal semacam ini ulama yang jelaskan. Selagi sesuatu, makanya kebiasaan sehari-hari ini boleh. Jadi kebiasaan yang selama ini. Sehingga kalau kita masuk satu kampung, kalau ada kebiasaan, jangan serta-merta dilarang dong. Oh karena kebiasaan, ntar dulu. Jika kebiasaan yang terjadi di kampung itu tidak ada perintahnya, dan tidak ada larangan, maka itu kebiasaan bisa berlanjut. Bahkan bisa saja nanti diisi dengan sebuah kebaikan. Dan begitu. Jadi jangan serta-merta mengatakan haram hanya gara-gara tidak dilakukan Nabi SAW. Yang tidak dilakukan Nabi, ya kan? Tidak semuanya haram. Tidak dilakukan Nabi bisa saja karena maslahah menjadi sesuatu yang dianjurkan. Jadi adalah sebagian orang itu mendefinisikan sesuatu yang bid'ah hanya karena tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Oh bahaya banget itu. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak hal, kalau contohnya banyak. Banyak sekali. Sepeda itu nggak ada semuanya. Nah, kalau ibadah ada larangannya, kamu tidak boleh, wah saya pengen nambah sholat subuh, ada larangannya itu. Ibadah nggak boleh tambahan. Ya seperti itu, nggak boleh buat tambahan. Jadi secara umum, jadi selagi tidak dilarang, Anda tidak usah pusing. Lah permasalahannya bukan di situ Ibu, permasalahannya kita tuh jarang belajar sehingga dipikir nggak ada larangan, makan haram semuanya, itu salahnya dia. Ini kan kacau juga. Jadi nggak ngerti yang diharamkan karena tidak pernah belajar. Ini bagaimana harus belajar setelah tahu. Nanti kalau hakikatnya memang tidak pernah dilarang oleh Allah dan tidak dilarang oleh Nabi dan tidak pernah perintahkan, maka mubah hasilnya pasti. Yang jadi masalah, apakah betul itu begitu? Permasalahan apa? Aku nggak tahu. Saya nggak tahu kalau binatang ini haram buat saya. Kirain boleh. Ya kan? Kita kan mazhab Syafi'i. Dari kecil dia hobi makan ular. Karena nggak tahu. Ya karena nggak tahunya. Tapi setelah tahu, makanya belajar itu penting. Untuk mengetahui bahwasanya ini tidak dilarang dan ini tidak diperintahkan adalah setelah belajar. Ya itu. Seperti itu ya. Umum, luas sekali. Makanya jangan banyak larangan juga dalam hidup ini. Larangan dan perintah itu sama-sama berat. Larangan dan perintah sama-sama berat. Dan yang paling banyak adalah dibebaskan kita. Dalam urusan kehidupan kita dibebaskan agar kita bisa berkembang. Biasanya menjadi terlarang karena akibatnya. Handphone sah aja. Karena untuk komunikasi. Agar kita tuh kalau memerintah orang atau minta tolong atau ingin bantu dengan cepat. Cuma di saat handphone digunakan yang nggak benar jadi salah. Kan begitu. Haramnya itu karena larangannya karena digunakan yang tidak baik. Handphone pada dasarnya adalah sah-sah saja. Laptop, komputer sah-sah saja. Internet dasarnya sah-sah saja. Yang menjadi masalah di saat internet digunakan yang haram begitu. Semua kalau tidak ada larangan, tidak pernah larangan, jangan pakai internet, nggak ada. Karena itu semua tidak pernah ada sebelumnya. Ingat? Tapi kalau sudah internet digunakan untuk mohon maaf, lihat yang haram, ya haramnya karena hal tersebut, bukan karena dasarnya internet tersebut. Bukan dasarnya handphone tersebut. Bukan dasarnya laptop tersebut. Bukan karena penggunaannya itu sudah menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, saya sedang hamil Bu ya. Gimana? Saya sedang hamil. Masya Allah ya. Iya. Di daerah tempat saya tinggal, orang-orangnya pada bilangnya gini, kalau lagi hamil nggak boleh melayat Bu ya. Nggak boleh datang apa? Ya, tahziah. Itu gimana menurut syariat Islam Bu ya? Terima kasih ya untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Singkat, takziah tidak ada larangan bagi orang hamil. Asalkan waktu takziah sesuai dengan peraturan.
Artinya di sana tidak ada pelanggaran syariat. Anda seorang wanita, ya ingin takziah kepada saudara yang meninggal, ya sah-sah saja Anda dengan suami, Anda dengan saudara. Jadi boleh, nggak ada larangan semacam itu. Kalau ada larangan, nggak tahu dari mana itu. Jadi nggak ada. Dalam keadaan hamil pun Anda boleh takziah. Nggak ada, bukan karena hamilan. Jadi selagi seorang wanita tidak hamil boleh, di saat hamil pun juga sama-sama boleh. Yang menjadi tidak boleh biasanya nanti caranya saja. Mungkin atau ya caranya yang diharamkan. Mungkin meropek-ropek baju, nggak kuat dan sebagainya. Mestinya dia menguatkan orang lain, malah dia sendiri yang terbawa. Sehingga, atau mungkin action mukul-mukul, ya nggak boleh. Tapi kalau nggak ada pelanggaran itu adalah sama. Wanita boleh melakukan takziah. Yang mana takziah adalah menghibur siapapun yang telah meninggal dunia. Dan sah saja. Jangan dengar hal-hal macam itu. Dan memang ada kepercayaan-kepercayaan yang aneh. Dan bahkan bayangin, ada kepercayaan juga aneh di masyarakat. Kalau ada gerhana matahari, perempuan hamil suruh masuk ke kolong ranjang dan sebagainya, itu aneh-aneh, enggak semacam itu. Jadi boleh takziah dianjurkan untuk menghibur orang yang mendapatkan musibah ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Buya. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita menerima tamu yang bukan mahram kita dengan tujuan hanya untuk silaturahmi? Dan bagaimana adabnya jika kita bertamu kepada orang yang bukan mahram kita yang secara tak sengaja dia sendirian di rumah? Apakah kita harus pulang lagi atau tetap bertamu? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat Anda. Kalau niat Anda mulia dan Anda kenal kemuliaan, maka akan mudah semuanya. Jika Anda seorang wanita, kemudian ada tamu laki-laki yang bukan mahram bagi Anda, sampaikan dengan sopan, dengan kejujuran bahwa suami Anda tidak ada di rumah. Dan kalau laki-laki itu orang baik, akan bakal mengerti. Oh baik, terima kasih. Tapi kalau dia marah-marah berarti tidak baik. Jangan masuk rumah bahkan orang semacam itu. Karena dia tidak ngerti kemuliaan sebuah rumah. Jadi cukup Anda sampaikan suami lagi tidak ada di rumah. Apalagi itu mungkin sepupu Anda, saudara Anda, kasih tahu. Lagi tidak ada di rumah. Harus sampaikan yang demikian itu. Kita harus biasakan rumah kita dengan rumah kemuliaan. Kecuali ada rumah lain yang berbeda, yang berseberangan, tempat yang jeda, tidak terjadi khalwah, tidak berduaan, suruh masuk di sana. Silahkan masuk di ruang depan sana, oke. Tapi kalau rumahnya kecil dan tertutup dan sebagainya, maka seorang perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki. Kalaupun seandainya harus, misalnya, di sana orangnya adalah tidak sendirian, itu pun harus tetap waspada. Suaminya bagaimana? Karena, misalnya kalau dia suami istri, oke deh. Tapi kalau sendiri-sendiri adalah tidak. Karena apa? Kalau masuk rumah, khalwah nanti. Dan itu haram. Dan dosa. Dan sebab kehinaan terjadi gara-gara kita ngentekan yang demikian ini. Percayalah, wahai wanita mulia. Kalau Anda dengan ketulusan Anda berkata pada pria yang datang ke rumah Anda, apakah itu sepupu, apakah itu adalah teman suami atau teman Anda, jika Anda katakan, suami Anda lagi tidak ada, bagi dia Anda semakin terhormat. Wah, ini wanita mulia, memuliakan dirinya. Dia akan mengerti, marhaba. Kalau ada pesan, sudah pesan apa saja yang saya sampaikan. Seperti itu. Kemudian Anda sebagai seorang laki-laki, kalau Anda masuk rumahnya seseorang, ternyata dia sendiri perempuan, dan Anda sendiri, Anda harus tahu diri dong. Anda harus tahu batasannya. Mohon maaf. Atau kalau berbicara adalah melalui apakah lewat perantara ataupun dengan membaca, mengirim surat atau apa, yang penting tidak berhadapan, tidak bertemu langsung, yang terjadi khalwah. Anda sebagai seorang laki-laki harus tahu diri dong. Anda muliakan dia. Dia istrinya teman Anda loh ya. Jangan sampai Anda masuk berduaan, naudzubillah. Haram khalwah adalah haram. Khalwah itu berduaan di tempat yang seandainya dia melakukan sesuatu akan bisa terjadi. Ya, itu nggak boleh. Itu justru adalah penghormatan yang dihadirkan oleh Islam kepada wanita agar terjaga wanita itu sendiri. Cuma ada sebagian wanita berkata, gitu aja kok susah, menunjukkan kerendahan dia. Kalaupun Anda tidak bisa, jangan Anda mengingkari syariat ini. Anda akan direndahkan oleh Allah. Kalau Anda terpaksa nggak bisa terlanjur, biarpun mohon maaf guru Anda, saya datang ke rumah Anda seorang wanita. Saya semakin bangga kepada Anda kalau Anda berkata, Buya, di rumah tidak ada orang. Buya sendiri, saya perempuan sendiri. Selesai. Itu adalah keindahan. Justru begitu. Seorang laki-laki harus mengerti bagaimana memuliakan wanita. Wanita harus tahu memuliakan dirinya sendiri. Seperti itu.
Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadikan diri kita mulia dan bisa muliakan orang lain, khususnya muliakan para wanita. Baik, Masya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang viral video di TikTok tentang ayat tengah Al-Quran, yaitu kita sedang viral video di TikTok tentang ayat tengah Al-Quran, Bu ya. Ayat tengah. Ayat gimana? Al-Quran, yaitu kita bisa tahu nasib kita berdasarkan tanggal lahir kita. Contoh kita lahir tanggal 20 bulan 6, maka buka di Al-Quran surat ke-20 ayat 6, itulah ayat tengah. Ayat itu bisa menjelaskan nasib kita, kekuatan kita, atau kelemahan kita, atau permasalahan kita. Namun gak sembarangan orang yang bisa menafsiri ayat tengah itu, Bu ya. Apakah boleh kita mempercayainya, Bu ya? Mohon penjelasannya, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak perlu mempercayai yang demikian itu. Al-Quran dibaca untuk direnungi, bukan untuk membaca nasib kita. Jangankan apa yang terjadi nanti, kita tidak tahu detik setelah kami berucap, kita berucap detik, menit berikutnya, jam berikutnya disembunyikan oleh Allah. Bukan membaca nasib maksudnya merencanakan yang terbaik. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Ahli surga sudah dikasih oleh Allah jalan menuju surga. Bukan untuk menghayal hal nasib dengan istilah-istilah macam itu, nggak perlu yang demikian itu. Wallah alam, ilmu dari mana? Wallah alam. Yang jelas Al-Quran untuk kita baca, kita renungi. Ada masalah, apalagi pakai tanggal lahir, kemudian nanti masuk macam-macam. Sampai nanti perjodohan harus pakai nama ini, harus hurufnya sebenarnya. Kalau ingin melakukan kebaikan, ada pilihan, kita istikharah. Mohon di tengah malam kepada Allah. Membaca nasib maksudnya merencanakan nasib. Merencanakan nasib. Nah, kalau orang nggak mau belajar lalu hayal mau jadi ulama, bagaimana? Kalau orang berusaha untuk menjadi seorang kaya yang dermawan tapi sekarang malas bekerja, ya nggak hayal namanya. Sebab kata baginda Nabi apa? Iqil fatawakkal. Pasrah kepada apa yang Allah berlakukan itu wajib. Pasrah dengan setelah kita berusaha semuanya tentunya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Itu kan perintah dari Allah, kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Maka Nabi pun, Nabi sebagai contoh, Nabi ahli surga, memberi contoh bagaimana kita beribadah dan sebagainya. Pagi, kita menghidupkan pagi dengan berusaha dan sebagainya, mencari rezeki dan seterusnya. Di malam hari menghadap kepada Allah, itu usaha. Bukan berhayal dengan istilah membaca nasib dan sebagainya. Dibaca nasib sukses, tapi dia tidak melulu. Nggak ada baca-baca nasib, tidak ada semacam itu. Hendaknya kita hindari ilmu-ilmu semacam itu. Kita perlu adalah gini loh, merencanakan nasib, membaca nasib, maksudnya merencanakan nasib. Kita tidak tahu nasib kita. Tetapi karena Allah memberlakukan kepada, Allah memberikan kepada kita akal untuk berpikir. Nasib panjang itu juga bisa kita baca, kita rencanakan dengan nasib pendek. Maksudnya begini, kalau saya lapar tuh saya makan, ngambil nasi. Berusaha. Usaha manusia itu kalau kita di saat menjalankan ikhtiar ini dengan keyakinan bahwasanya semua dari Allah, maka ketahuilah ini adalah termasuk kekuatan iman. Mencari rezeki, seorang suami bekerja mencari nafkah untuk anak istri, kelihatannya mencari dunia, nilainya pahala di hadapan Allah. Tapi usaha harus dong, bukan ungkang-ungkang di rumah. Bukan kerjaan baca nasib, tidak. Nanti baca nasib tentang model wajah ini, rambut, alis, segala macam, apa tangan begini, nah, bukan itu. Bukan. Baca nasib Anda dengan berusaha. Ingat, kullun muyassarun lima khuliqalah. Ahli surga akan dimudahkan jalannya menuju kepada surga subhanahu wa ta'ala. Biarpun semula dia adalah ahli maksiat, pada akhirnya akan Allah masukkan ke jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, jangan hal yang bikin Anda tidak perlu percaya. Tidak perlu Anda berurusan dengan yang demikian itu. Akan tetapi berurusanlah Anda dengan harapan masa depan Anda pengen seperti apa. Lalu cara mendetinya bagaimana, seperti yang
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha yang maksimal. Nggak boleh kita hanya sekedar, apalagi mengandalkan nasib tok, nggak bisa bekerja, nggak mau bekerja, nggak. Nabi mengatakan, ikil fatawakal, berusahalah dengan maksimal, berusaha semaksimal mungkin, kemudian serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang akan segala urusan kita. Baik, seperti insya Allah ya. Nggak ada yang demikian, nggak usah ngikuti hal-hal yang seperti itu. Akan tapi bagi orang yang saat ini masih mempercayai demikian itu, kami himbau dengan sangat untuk segera meninggalkannya. Mohon maaf tanpa kami mencaci Anda yang punya kerjaan seperti itu. Akan tapi kami hanya menyampaikan kita perlu serius dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan husnudon kepada Allah. Nah, itu makna baca nasib husnudon. Ya, insya Allah kita semua adalah ahli husnul khotimah. Insya Allah kita ada di surga. Tapi ingat, harus kita usaha dong, berusaha semaksimal mungkin. Itulah yang diminta dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah, dari kita sebagai seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.